Shalom. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Shalom juga buat yang online. Selamat pagi. Puji nama Tuhan, pagi hari ini sungguh luar biasa. Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Biarlah damai sejahtera Tuhan boleh turun atas setiap kita pada saat pagi hari ini. Dan mari kita mau bersaat teduh. Amin. Amin. Mari kita satukan hati kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur segala kebaikan. Sungguh Engkau baik dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mengimani Tuhan bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Raja damai, Bapa yang kekal, yang senantiasa hadir menuntut setiap langkah-langkah kehidupan kami. Kami telah melewati hari berganti hari, bahkan bulan berganti bulan. Sebentar kami Tuhan juga akan berganti tahun. Kami percaya Tuhan penyertaan Engkau nyata sempurna dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau terus datang ke hadapan-Mu dengan penuh kerinduan, dengan sukacita. Biarlah Roh-Mu terus turun Tuhan atas setiap kami, sehingga apa yang kami lakukan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Kita mau datang ke hadapan Tuhan dengan setiap kerinduan kita. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang di sini, ku percaya
kehidupan kita. Amin. Amin. Sekarang kita boleh bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa setiap kita diberi kuasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Untuk mengalahkan musuh, untuk mengalahkan setiap permasalahan kehidupan kita. Amin. Yes. Kita mau berikan kemuliaan Tuhan kita Yesus. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh, bawakan. Mari kita pakai kuasa Raja mulia. Bila Tuhan ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Siap kami diberi kuasa oleh Raja kita, Tuhan Yesus. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh, bawa kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Tuhan ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diberikan kuasa untuk menaklukkan segala tantangan kehidupan kita. Amin. Mari saya undang kita mau bersalamat satu dengan yang lain. Kata Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Haleluya, sebab Dia adalah Tuhan yang benar. Kota benteng hidup kita, keselamatan kita. Haleluya. Dia yang membela setiap kita dari setiap apapun juga. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau
hikmat yang daripada Tuhan, sehingga jalan-jalan kita Tuhan luruskan, dan tak pernah salah Tuhan memilih kita. Bila kita percaya dan mengimani apa yang dilakukan Tuhan itu adalah hal yang benar dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan dilawat oleh kebenaran, biar Engkau yang menaruh kuasa-Mu Tuhan atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran, sehingga setiap kami Tuhan boleh terus bertumbuh Tuhan, bahkan berbuah Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam kesaksian hidup kami, dalam perbuatan kami Tuhan, sebab Engkau sungguh ajaib Tuhan, telah berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya tak ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau kami harus Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya tak ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya tak ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Saya undang kita boleh bangkit berdiri. Dalam kemuliaan kita katakan, Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan,
Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus dalam bulan suci. Benar Tuhan, kami sudah merasakan besar kasih setiamu dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami tidak menyadari dan mensyukuri akan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Seringkali kami, mata hati kami terlalu tertuju apa yang ingin kami lakukan, bukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan sering tidak menyadari besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang penuh kuasa, dan Allah yang selalu menggenapi janji-janji-Mu. Kirim masuk kami, mampukan kami terus Tuhan berjalan bersama-Mu. Mampukan kami Tuhan percaya padamu, dan mampukan kami menaruh pengharapan seluruhnya dalam hidup kami kepadamu Tuhan, agar seluruh hidup kami boleh menyenangkan Engkau, dan kami boleh menyenangkan hati, kami boleh berkenan dalam hidup-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi ampuni segala dosa dan kesalahan anak-Mu ini, kuduskan dan layakkan anak-Mu ini. Biarkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut anak-Mu yang dengan kata Roh Kudus, apa yang Kau ingin sampaikan di tempat ini Tuhan, anak-Mu perlu Engkau urapi anak-Mu ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Pagi hari ini kita akan belajar, dan tema yang diberikan pada saya adalah Peaceful Promise, janji damai, dalam Ibrani pasal 3 dan 4. Kalau kita tahu latar belakang ditulisnya surat Ibrani adalah karena ada banyak orang yang sudah percaya pada Tuhan, tetapi sebagian dari mereka percaya pada Tuhan dan sebagian dari mereka masih hidup dengan cara yang lama. Mereka mencoba mendapatkan perkenanan Tuhan lewat tradisi dan hukum Taurat. Akibatnya mereka tidak mengalami perkenanan Tuhan yang melimpah dengan mengalami rest, perhentian, tetapi restless. Saat ini seluruh umat di dunia merayakan kelahiran Yesus Kristus. Kita diingatkan bagian kita untuk memperoleh janji kedamaian itu, yaitu panggilan surgawi dengan memandang pada Kristus
untuk mendapatkan rest, perhentian. Rest, perhentian telah disediakan bagi kita semuanya, anak-anak Tuhan. Tetapi yang bisa mendapatkan perhentian, rest itu hanya orang-orang yang memiliki iman yang teguh hingga akhir nanti. Dan selalu taat dan setia pada Tuhan dalam segala kondisi apapun, baik suka maupun duka. Dan firman Tuhan menjadi landasan dan pedoman hidup mereka dalam menjalani kehidupan ini selama perjalanan kita di dunia. Untuk itu kita tetap harus waspada terhadap segala sesuatu yang membuat kita menjauh daripada Tuhan. Rest atau perhentian berarti damai dengan Tuhan. Tentunya setiap orang percaya merindukan damai, bukan? Merindukan kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Berarti bila kita hidup dipenuhi damai Kristus, justru kita akan menikmati perhentian rest. Justru di tempat perhentian ini adalah tempat dipenuhi dengan ucapan syukur, sukacita melimpah, dan damai sejahtera. Mengapa kehidupan anak-anak Tuhan selalu yang penuh dengan kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan, serta susah? Mengapa susah sekali rest? Karena kita lupa bahwa Yesus sudah ada dalam hidup kita. Dan kita harus sadar bahwa Yesus Kristus berdaulat atas hidup kita. Tuhan izinkan semua kita masuk dalam sekolah kehidupan kita melalui pergumulan persoalan. Kadang persoalan kita berat, kadang ringan, kadang persoalan kita selesai, belum mengek-mengek sudah mulai lagi, bahkan lebih berat lagi. Bukan berarti Tuhan tidak bekerja, bukan berarti Tuhan membiarkan. Tuhan izinkan semuanya supaya hidup kita harus sadar kita bergantung sepenuhnya pada kedaulatan Dia. Perhentian bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi resting artinya aktivitas kita di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam seluruh kehidupan kita, pikiran perasaan kita. Kita menaruh iman pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus. Di mana Dia memimpin, menyertai, menolong kita. Artinya kita berani menaruh seluruh kepercayaan kita kepada Dia. Hidup bergantung sepenuhnya kepada Dia dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka. Perhentian ini, rest ini yang harus kita perjuangkan. Kalau kita lihat Ibrani pasal 4 ayat 11. Alkitab saya nggak sama ya di sini. Nggak ada slide. Tuh, apa deh. Ibrani 4 ayat 11, karena itu baiklah kita bergegas untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan ada seorang pun yang jatuh karena mengikuti contoh ketidakpercayaan mereka. Jujur, kita harus berjuang untuk masuk dalam perhentian. Dan kita harus waspada dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita terlena, jangan kita ikut bagian sampai kita mengakui ketidakpercayaan kepada Yesus Kristus. Seringkali kalau dalam keadaan senang kan ada haleluya puji Tuhan gitu. Tapi dalam keadaan susah, pergumulan banyak gitu. Mana sih janji Tuhan? Mana sih Tuhan tolong? Mana sih kuasa Tuhan? Mana sih?
kita berbicara damai, orang yang telah mengalami damai sejahtera dari Yesus Kristus, pastilah dia pembawa damai di tengah-tengah dunia ini. Jadi kalau jangan bicara bahwa aku pembawa damai, tapi kalau kita tidak bisa mencerminkan daripada Kristus Yesus. Orang yang, saya ulangi, orang yang telah mengalami damai sejahtera dari Yesus Kristus, pastilah dia menjadi pendamai di tengah-tengah dunia ini. Bukan sebagai malah memperkeruh, ngompori. Biasanya, mumpung deh, aku nggak bisa ngomongin mumpung ada, gue kompori, gue terusin gini. Dalah lah. Nggak mungkin kita jadi pendamai. Bahkan kalau kita sudah merasakan Yesus Kristus, kita menjadi jembatan-jembatan perdamaian. Berbicara tentang damai, mungkin kita pikir damai itu keadaan aman, tentram, nggak ada perang, nggak ada konflik, nggak ada bencana, nggak ada perselisihan, nggak ada persoalan. Dan hidup kita tenang, duit banyak, kedudukan tinggi. Itu konsepnya. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang dimaksud adalah Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Maksudnya damai sejahtera Yesus Kristus adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang tidak dapat dipahami oleh logika dan pikiran manusia atau nalar manusia. Damai sejahtera yang Tuhan berikan mengalir dari hati, tidak pengaruh situasi kondisi apapun, sifatnya adalah kekal. Jadi sekalipun kita diterpa masalah, situasi, sekalipun situasi sulit, dan saat ini situasi nggak baik, banyak tekanan, penderitaan, banyak perguncingan, banyak macam-macam lah pokoknya. Namun kalau damai sejahtera Yesus ada dalam hidup kita, hati kita tenang, tidak tergoyahkan oleh apapun, situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga suka duka ada ketenangan, ada ucapan syukur. Luar biasa Tuhan. Kita tetap sukacita. Tadi saya bilang dengan adik saya, orang dia kalau tahu aku gitu pasti bilang, ibu gak punya masalah gitu kan. Ya, karena saya selalu mau sukacita. Karena hati yang gembira adalah kekuatan saya. Karena saya tahu dia terlalu luar biasa baik dalam kehidupan dia. Mengapa? Karena kita percaya Tuhan itu selalu menolong, menyertai kita. Jadi hati kita dipenuhi dengan ketenangan, damai sejahtera. Jujur, mungkin kita ngomong ala ibu, bohong gitu kan. Jujur kita akuin pada saat kita ngalami masalah, masa kita langsung hahaha. Enggak. Kita pasti nangis sampai nggak bisa. Tapi ya satu hari ya sudahlah. Kita tumpahkan dalam hadirat Tuhan. Kita dipenuhi, kita kerinduan masuk dalam medan Tuhan. Hubungan intim supaya kita dengar apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita gak marah, gak kecewa, gak ngadakan pembelaan, gak ngadakan konfrontasi. Tapi hati kita tenang. Tunggu apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan inginkan.
damai sejahtera itu diberikan cuma-cuma loh. Pada orang yang percaya. Karena sumber damai sejahtera hanya di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Tuhan Yesus adalah damai sejahtera yang membuat kita sukacita, bersyukur dan percaya kepada Yesus Kristus di tengah goncangan apapun, di tengah sukacita apapun. Bagaimana kita bisa merasakan damai sejahtera dari Yesus Kristus yang melampaui segala akal pikiran kita? Kita buka Filipi pasal 4 ayat 6. Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Kita akan dapat merasakan damai sejahtera dari Yesus Kristus ketika yang pertama kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, kebutuhan kita, keinginan kita, masalah kita kepada Yesus Kristus. Yang kedua, ketika kita mengucap syukur atas segala berkat, kasih karunia dan janji-janji Tuhan bagi kita. Kita harus belajar di tengah permasalahan, di tengah persoalan, kita harus selalu mengucap syukur. Karena di balik setiap permasalahan pasti Tuhan kerjakan sesuatu untuk kita. Mungkin hari ini kita nggak tahu, mungkin hari ini nggak ngerti maksud Tuhan. Tapi dari hari ke hari kalau kita berjalan ngikutin arus Tuhan, kita lama-lama tahu. Oh ini loh maksudnya. Karena kita tuh taunya hari ini yang di depan mata, tapi Tuhan melampaui ketidakmustahilan itu. Yang bagi kita nggak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Dia tahu lebih jauh. Dan yang ketiga, ketika kita percaya sepenuhnya kepada Kristus Yesus yang hidup dalam hidup kita. Dan dia berdaulat atas kita. Kalau dia berdaulat atas kita, ya kita harus ikutin dong. Dia berdaulat kok. Apa yang Tuhan mau ya kita ikuti, jangan kita maunya sendiri. Yang keempat, ketika kita menyadari bahwa kita harus melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan kehendak diri sendiri. Damai sejahtera memberikan kekuatan untuk kita merasa tenang. Tetap percaya, tetap pengharapan, walaupun situasi tidak menguntungkan. Tetapi Tuhan berdaulat, ingat Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Itulah sebabnya kalau kita merasakan damai sejahtera Tuhan, mulut kita nggak akan pernah berhenti mengucap syukur. Mulut kita selalu bergembira, bersukacita. Dan di dalam hati kita ada ketenangan. Karena itu damai sejahtera adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Yang bisa kita rasakan, kita jalani setiap hari melalui iman kita kepada Kristus Yesus. Kalau kita lihat Ibrani pasal 3 ayat 1. Ibrani pasal 3 ayat 1. Oleh karena itu saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, biarlah pandanganmu tertuju kepada Kristus Yesus yang adalah rasul dan imam besar sesuai dengan pengakuan kita. Kalau kita mendapat bagian dari panggilan surgawi, biarlah mata hati kita tertuju pada Yesus Kristus. Dia adalah rasul dan imam besar kita. Sesuai dengan pengakuan kita. Untuk itu kita harus apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melakukan, bisa nggak gelisah, bisa kita bersyukur, kita bisa penuh percaya pada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Yang pertama, membangun kembali bait kudus.
Nanti baca sendiri ya di rumah. Karena saya banyak sekali ini. Ibrani pasal 3 ayat 4 sampai 5. Kalau kita membaca Hagai pasal 1. Judulnya ajakan membangun kembali bait suci. Setelah pulang dari pembuangan, bangsa Israel diingatkan kembali untuk membangun kembali rumah Tuhan. Namun bangsa Israel tidak mengindahkan perintah itu. Malahan mereka sibuk untuk urusan rumahnya sendiri masing-masing. Dan berkata, belum saatnya membangun rumah tunggal, rumah Tuhan. Belum saatnya membangun rumah Tuhan. Hagai pasal 1 ayat 2. Tuhan menegur bangsa Israel melalui Nabi Hagai. Ayat 4 dan ayat 5. Tuhan menegur dengan keras. Perhatikanlah keadaanmu. Kalimat perintah teguran ini, perhatikanlah keadaanmu yang diuraikan di pasal 1 ayat 5 diulang lagi di ayat 7. Hal ini menunjukkan bahwa teguran Tuhan sangat serius untuk bangsa Israel. Namun atas respon yang salah dari bangsa Israel, perilaku yang tidak setia, bahkan memberontak kepada hukum-hukum Tuhan. Padahal Nabi Hagai, Tuhan melalui Nabi Hagai, Tuhan ingin menyadarkan bangsa Israel karena ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang tidak benar yang sedang terjadi pada kehidupan kerohanian bangsa Israel. Kalau kita baca di ayat 6 dan ayat 9a Hagai pasal 1 nanti dibaca sendiri. Itu bercerita tentang menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Apa yang dikerjakan sia-sia? Tuhan menyatakan bahwa Tuhan telah menarik kembali berkat-Nya karena cara hidup umat-Nya telah mengabaikan pembangunan rumah Tuhan. Karena bangsa Israel tidak memperhatikan pembangunan rumah Tuhan yang tetap sehingga menjadi reruntuhan dan puing-puing. Semua yang mereka kerjakan sia-sia karena hasilnya mengecewakan Tuhan. Karena apa yang diperbuat oleh bangsa Israel tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Mengabaikan pembangunan rumah Tuhan. Berdampak tertutupnya pintu berkat. Saya ulangi. Mengabaikan pembangunan rumah Tuhan. Berdampak tertutupnya pintu berkat. Tuhan mengendaki agar pembangunan rumah Tuhan dilanjutkan kembali oleh bangsa Israel. Karena apa? Rumah Tuhan ini adalah tempat berkenan bagi Tuhan. Yang kedua, tempat kita diundang untuk bertemu dengan Tuhan dan memuliakan namanya. Rumah Tuhan adalah rumah yang dikhususkan dan dikuduskan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam konteks akhir zaman, pembangunan reruntuhan, puing-puing bait kudus berarti pembangunan rohani sebagai umat percaya. Bukan berbicara pembangunan yang bersifat material, yaitu gedung gereja. Tetapi pembangunan manusia rohani yang sejati. Anak Tuhan Yesus yang sejati. Sebab kalau kita lihat 1 Korintus pasal 3 ayat 16. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Elohim dan roh Elohim berdiam di dalam kamu. Ayat ini menegaskan kita adalah bait Tuhan, bait Elohim, rumah Tuhan
Ini berarti kita harus lebih memperhatikan hal-hal yang sifatnya rohani. Sifatnya perkara-perkara surgawi daripada hal-hal jasmani. Membangun kembali bait kudus pengertiannya adalah diri kita sebagai tempat tinggal Roh Kudus. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Kita sekarang bukan milik kita sendiri karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Yang dialami bangsa Israel jatuh karena lebih mempertimbangkan kemapanan diri sendiri, kemauan diri sendiri, kenyamanan, kesenangan diri sendiri. Perkara rohani bukanlah menjadi prioritas utama di dalam hidup mereka. Sehingga bangsa Israel telah mengalami kemunduran rohani yang teramat dalam. Bangsa Israel mengabaikan pembangunan kembali rumah Tuhan yang ditinggalkan sekurang-kurangnya 14 tahun. Mengapa diabaikan? Karena keadaan sulit yang dirasakan bangsa Israel. Mereka meninggalkan hubungan intim, kedekatan dengan Tuhan. Dan sehingga dia tidak mendengar apa yang Tuhan mau, apa yang dikehendaki Tuhan. Karena semua tertuju kepada diri sendiri. Aku mau senang, aku mau nyaman, aku mau aman, aku mau bahagia. Dan lebih, bangsa Israel memfokuskan pembangunan untuk dirinya sendiri, bisnisnya, karirnya. Karena punya pertimbangan, punya pendapat yang mengatakan, sekarang belum waktunya untuk membangun rumah Tuhan. Dok, bangsa Israel berani loh ngomong begitu. Sekarang belum waktunya loh untuk membangun rumah Tuhan. Keadaan bangsa Israel pada waktu itu tidak jauh bedanya dengan kehidupan orang percaya saat ini. Kita juga berkata, sekarang belum waktunya loh untuk membangun kembali rumah Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan balik bertanya kepada kita? Apakah kamu belum ada waktunya juga membangun rumah Tuhan, sedangkan kamu membangun rumahmu sendiri, karirmu, rumah tanggamu, pendidikanmu, jabatanmu, dan macam-macam. Sehingga melupakan persekutuan, keintiman, dan mengabaikan panggilan Tuhan sebagai anak Tuhan Yesus Kristus. Perkara duniawi lebih menyita sebagian besar waktu kita. Kita lebih memikirkan diri kita sendiri dan memandang sebelah mata mengenai pekerjaan Tuhan, mengenai apa yang Tuhan inginkan kita sebagai anak-anaknya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melakukan kehendak-Nya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita memikirkan tanpa kita sadarin, pekerjaan bagi diri sendiri itu dianggap lebih memberi manfaat secara materi. Dan mendapatkan pengakuan dari orang lain, benar nggak? Seolah-olah apa yang kita lakukan kalau kita sukses, padahal kesuksesan yang kita peroleh itu bukan Tuhan yang mau. Tuhan mau bukan itu. Tapi kesuksesan yang menurut kita sendiri, kemauan kita sendiri, pikiran kita sendiri, itu sangat membanggakan kita. Dan kita memperoleh pengakuan dari orang lain, bukan? Itu sebabnya membuat kita acuh tak acuh. Kita nggak peka lagi. Bahkan kita tidak perlu lagi memperjuangkan pembangunan rohani kita. Dan rela melakukan perintah Tuhan. Firman Tuhan di dalam Hagai 1 pasal 5 dan diulang di ayat 7. Hagai pasal 1 ayat 5 dan diulang di Hagai pasal 1 ayat 7. Perhatikan keadaanmu. Kamu menabur banyak,
tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Artinya semua yang dikerjakan, semua apa yang dilakukan sia-sia, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan, nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena semuanya dikerjakan menurut akal pikiran kita, kekuatan kita, kepandaian kita. Kalimat perintah, perhatikan keadaanmu. Ini harus menjadi fokus kita untuk mengoreksi diri kita masing-masing, termasuk diri saya sendiri. Apakah benar kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kita? Apakah hubungan kita dengan Tuhan erat melekat, intim? Apakah kita selalu merindukan tinggal di dalam hadirat Tuhan? Ataukah gara-gara kita banyak mengalami persoalan gak kunjung selesai, fokus kita lebih banyak pada masalah itu daripada hubungan intim kita dengan Tuhan? Sudahlah, tidak lagi memprioritaskan Tuhan di tempat yang utama. Karena sekarang ini persoalan yang utama adalah masalah kita, persoalan kita. Bersyukurlah kalau Tuhan mengingatkan kita semua untuk memperhatikan juga keadaan kita seperti peringatan Tuhan kepada bangsa Israel. Kita harus sadar tentang keadaan kita saat ini. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan dan jiwa kita? Apakah cinta mula-mula kita masih menyala-nyala, bergelora, selalu kangen, selalu mau berjumpa, selalu mau berikan yang terbaik untuk Tuhan, atau sudah tidak? Jangan seperti bangsa Israel. Sekarang belum waktunya membangun kembali bait kudus. Belum waktunya melayani Tuhan. Belum waktunya lebih dekat dengan pada Tuhan. Lebih lagi fokus pada Tuhan. Dengan dalih, persoalanku masih banyak. Pekerjaanku masih berantakan. Suamiku belum bertobat, istriku belum bertobat, rumah tanggaku masih kacau dan sebagainya. Itu alasan klasik yang kita selalu berargu dengan Tuhan. Sewaktu kita cinta mula-mula, coba kita flashback. Sewaktu kita cinta mula-mula, kita kangen gak sama Tuhan? Cari terus kan? Jujur saya dulu juga begitu pada waktu Tuhan jamah saya. Wow, seminggu saya ada di gereja, doa, pujian, penyembahan. Heran kan? Tapi saya bersyukur. Cinta mula-mula tidak pernah padam walaupun saya penuh suka dan duka. Karena saya yakin dan percaya di balik semua itu ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan untuk saya. Ada Tuhan yang mau kerjakan untuk kebaikan saya dan terlebih untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini saya sudah melihat tanda-tanda Tuhan untuk menggenapi janji-janji yang Tuhan berikan pada saya. Kalau kita lihat dahulu waktu first love, semuanya berjalan lancar. Begitu Tuhan izinkan, Tuhan mau lihat kesetiaan kita. Tuhan mau lihat apakah kita masih pengharapan, kita dikasih yang enak-enak. Lama-lama kita terlena. Kita ke gereja ya ke gereja, rajin. Kita melayani ya melayani, tapi hati kita, pikiran kita gak pada Yesus. Gak mau nyenang. Gak melakukan kehendak Yesus. Tapi masih mikirin dunia lebih utama daripada. Ingat, Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 33, ayat gua hafal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Jadi prioritaskan Tuhan lebih dahulu. Lakukan kehendaknya.
Kalau kita melakukan kehendak-Nya, pasti Tuhan pelihara, pasti Tuhan lindungi, pasti Tuhan tolong, Tuhan jaga. Bukan kita saja, semua keluarga kita juga. Ingat, ketika Daud memikirkan Tuhan, 1 Tawarikh 17 ayat 1, maka Tuhan memikirkan bukan cuma Daud saja, tapi keturunannya. Semua mau? Cari kerajaan Allah dan kebenaran lebih dahulu. Bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita tunduk pada kehendak Tuhan kalau kehendaknya cocok dengan aku. Kalau nggak cocok, emang gue pikirin. Ngapain gue susah? Ngapain gue menderita? Ngapain aku harus menerima semuanya ini? Wow, kadang kita difitnah, kita ditekan, dipaksa, di macam-macam. Lah. Apakah kita juga mau, walaupun gak cocok, ya Tuhan aku mau jalan bersamamu melakukan kehendak-Mu. Musa sebagai pelayan Tuhan memang tidak terbantahkan. Tuhan menuntun Musa untuk menyelamatkan umat Israel dari kesengsaraan di Mesir. Kesetiaan adalah hal yang dilakukan Musa. Ia bersedia ikut dalam rancangan Tuhan untuk menyelamatkan umat Israel dalam suka dan duka. Kalau kita juga dikasih tugas Tuhan untuk mengalami hal-hal yang gak enak, untuk maksud kemuliaan Tuhan, untuk maksud pekerjaan Tuhan yang luar biasa, maka kita mau tetap setia, ikutin terus janji Tuhan, ikuti terus jalan Tuhan, ikuti terus kehendak Tuhan. Kalau kita lihat kitab Ibrani sendiri menempatkan tentang kesetiaan sebagai tanda bukti dari orang percaya yang disebut Bait Kudus, rumah Kristus. Kristus adalah kepala dari rumahnya. Sama seperti Kristus yang begitu setia pada Bapa di surga yang mengutusnya. Maka kita sebagai orang percaya juga harus setia. Kita setia karena percaya dan yakin dengan sungguh-sungguh dan mengikuti apa yang diajarkan dan diteladankan oleh Kristus Yesus. Kita setia karena kita tetap memegang janji Tuhan dan dituntun oleh pengharapan. Kalau hari ini kita masih diberi kesempatan Tuhan, jangan menunda. Tetaplah setia untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan dalam menjalankan tugas panggilan kita sebagai orang beriman. Dan pengutusan kita untuk mewartakan kasih Yesus Kristus. Karena tantangan terbesar bagi kita saat ini adalah bagaimana kita hidup setia dalam kondisi situasi apapun di tengah tantangan ketidaksetiaan. Saya ulangi. Karena tantangan terbesar bagi kita saat ini adalah bagaimana kita hidup setia dalam kondisi apapun suka dan duka di tengah tantangan ketidaksetiaan. Tantangan ketidaksetiaan, apakah kita tetap setia? Di iming-iming apapun, gelitik, apa tetap setia atau tidak? Yang kedua, tadi bagaimana kita bisa mendapatkan, menyerahkan kekhawatiran kita, percaya, melakukan kehendak Tuhan dan sebagainya. Yang kedua, menjaga bait kudus. Sudah tahukah kita bahwa tubuh adalah bait Tuhan? Kita harus menjaganya agar tidak jatuh dalam dosa dan tidak melenceng lari dari kehendak Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, seluruhnya berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita melakukan firman dan apa yang dikehendaki yang serta memenuhi panggilannya. Itulah sebabnya seluruh hidup kita harus kudus. 1 Korintus pasal 3 ayat 17.
1 Korintus 3 ayat 17. Sampai di saat ini masih bisa mengikuti dan masih mendengarkan karena sudah lama masih banyak. Masih kuat? Amin. 1 Korintus pasal 3 ayat 17. Jika ada orang yang menghancurkan, kalau di Alkitab saya membinasakan rumah Elohim, maka Elohim akan menghancurkan dia. Sebab rumah Elohim itu kudus dan rumah Elohim itu adalah, kalau kita jadi saya artikan, jika ada orang yang menghancurkan, jika ada orang, berarti orang itu tidak tertutup pada satu orang kan? Berarti banyak orang. Kalau ada orang yang menghancurkan Elohim, sedangkan rumah Elohim adalah kita. Kalau ada orang menghancurkan kita atau kita menghancurkan orang lain, maka Elohim akan menghancurkannya. Jadi jangan main-main. Jangan sampai kita menghancurkan. Jangan sampai kita membuat orang itu gak punya pengharapan lagi. Down, gak ada semangat lagi. Justru kita harus membangkitkan semangat untuk tetap percaya kepada Elohim. Untuk itu kita harus membangun perkara-perkara yang berkenan pada Tuhan. Sebagai baiknya, kita harus menjauhkan tubuh kita dari segala pikiran jahat kita. Kita nggak boleh marah. Marah ya boleh, tapi kalau marah, semua ulang, ada loh orang dikit-dikit marah, kok senang ya marah ya, padahal marah itu membuat kita sakit loh ya. Saya kadang kemarin nih, waktu saya membahas ada suatu proyek kita kan sama teman saya, partner saya. Iya sih, karena Tan ini perempuan, jadi orang itu, cowok itu, bapak itu ngerotot. Lah sakal batinku, lawang akuan, hamba Tuhan maksud aku, ya enggak lah, ya biarin aja dia ngomong. Setelah dia tenang, saya baru ngomong, baru jelasin. Enak kan? Ya, tapi ada loh orang tuh seneng aja ambil kesempatan langsung care. Apalagi jangan marah kepada Tuhan. Jangan pernah kecewa pada Tuhan dan terluka hati kita. Kita tidak boleh dengki, iri maupun menjadi penfitnah. Nah kadang-kadang anak Tuhan gak sadar udah jadi penfitnah. Saling berbantahan mengakibatkan pertikaian, perpecahan, pembunuhan. Kita nggak boleh serakah, licik, hawa nafsu mengucap, bahkan sombong. Rasul Paulus mengingatkan, dahulu status kita jadi orang berdosa. Sekarang status kita adalah milik Kristus yang telah dikuduskan dan dibenarkan dalam Kristus Yesus melalui karya penebusan di atas kayu salib. Konsekuensinya, kita tidak boleh lagi melakukan kehendak kita sendiri, maunya kita sendiri. Tetapi kita harus taat dan patuh kepada kehendak daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus hidup bagi Dia dan menampilkan karakter Yesus dalam kehidupan kita. Jujur kalau mau menampilkan karakter kita ini karakter Yesus dalam kehidupan kita itu gak gampang, apalagi tentang mengampuni. Ya, saya udah punya kesaksian yang luar biasa. Saya pernah kan kesaksian di sini, saya orang kepercayaan saya sendiri yang sudah saya percaya, saya anggap sebagai mana lalalala. Saya dikhianati, dijelek-jelekin. Tiba-tiba datang ke saya minta maaf. Saya bilang, saya sudah mengampuni kamu. Tapi kalau kamu minta saya seperti saya melakukan dulu, saya nggak bisa. Karena kamu sudah mengkhianati saya, meninggalkan saya pada saat saya membutuhkan orang-orang di sekeliling saya untuk mensupport. Tapi kamu malah memfitnah, malah kamu adu domba dan sebagainya, menjelekkan saya dan sebagainya, menjatuhkan saya. Tetapi karena saya sebagai hamba Tuhan, kamu tetap saya rangkul, kamu tetap saya bina untuk menuju keberhasilan di surga kelak. Kalau saya nggak mau mendengar curhatan dia, mau belajar lagi di dalam kebenaran firman Tuhan, saya bukan hamba yang baik. Saya nggak melakukan firman, berarti hati saya masih
terluka. Tapi saya katakan, seperti Petrus menyangka 3 kali, Tuhan ampuni. Dan ternyata Petrus sadar dan bertobat, dipakai luar biasa lagi. Aku harapkan engkau dipakai Tuhan luar biasa setelah kamu bertobat. Hampir tiap hari dia curhat dengan saya bimbing. Dan ternyata dari hari ke hari dia disingkapkan. Orang-orang yang begini-begini yang dia anggap lebih, ternyata ada satu peristiwa yang membuat dia dibukakan matanya. Sehingga dia bisa mengatakan pada saya salah jalan. Jalan yang benar saya tinggalkan. Saya bersyukur. Saya mengatakan saya bersyukur karena saya mengalami semuanya ini, karena saya tahu Tuhan Yesus terlalu baik bagi saya. Dan Tuhan memoles hati saya untuk menjadi serupa, segambar dengan Dia. Walaupun ngek-ngek ya. Kehidupan kita harus menampilkan dirinya di dunia, menggunakan seluruh kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Hal ini banyak tidak disadari oleh anak-anak Tuhan. Sebagian besar dari anak-anak Tuhan belum menggunakan tubuhnya sebagai rumah Tuhan, bait Tuhan yang kudus. Dan belum memperagakan sebagai alat peraga untuk menampilkan karakter-karakter sebagai anak-anak surgawi sesuai dengan gambaran Tuhan. Kalau kita menghargai, mengerti betapa mahalnya pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka kita akan sadar, kita akan selalu menjaga baitnya, bait Tuhan, yaitu diri kita. Karena Tuhan berkenan dalam diri kita. Hal ini kuasa Tuhan sungguh besar dan anugerahnya yang diberikan kepada kita luar biasa. Di sisi lain, sebagai bait Tuhan, kita punya tanggung jawab yang besar untuk menjaga bait ini, baik secara jasmani maupun rohani. Untuk itu, sebagai bait Tuhan, kita harus jaga kekudusan. Karena Tuhan adalah kudus, maka kita harus kudus supaya doa-doa kita tidak terhalang. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7. Satu Tesalonika 4 ayat 7. 1 Tesalonika 4. Sebab Elohim memanggil kita bukan untuk hidup cabul, melainkan untuk hidup dalam kesucian. Kita nggak bisa melakukan apa yang cemar, apa yang cabul di sini, melainkan kita harus kudus. Perintah ini sangat penting. Kalau hidup kita tidak kudus, tidak taat dan setia, dan tidak patuh akan kehendaknya, akan kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak akan mampu menjadi terang dan garam dunia. Bukan menjadi teladan di mana Tuhan bisa dipermuliakan, tetapi lebih banyak kita akan menjadi batu sandungan dan menjadi contoh yang tidak baik. Ini yang harus kita hindari. Karena salah satu panggilan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan menghendaki agar kita mampu menjadi terang dan garam dunia, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang melalui kesaksian-kesaksian hidup kita. Bagaimana kita bisa menjadi terang dan garam dunia? Untuk itu kita harus mengisi hidup kita dan kuatkan hidup kita senantiasa dengan iman. Kita dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita harus membaca, merenungkan dan melakukannya. Kalau kita lihat Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 13. Nggak apa-apa ya saya bacakan ya biar ngerti ya. Walaupun waktunya masih ada waktu, nggak apa-apa ya, lama ya. Tinggal dikit. Ada masih banyak. Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Elohim itu hidup dan berkuasa dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Bahkan ia juga sanggup membedakan pertimbangan, pikiran dan maksud hati. Kalau kita membaca ayat ini,
Dan pada saat kebenaran firman Tuhan dinyatakan, menyakitkan, menyinggung perasaan kita, hati kita. Karena teguran dari firman yang disampaikan. Jangan mengeraskan hati kita. Jangan kita marah, jangan kita sakit hati. Kita harus bersyukur. Mengapa? Kok aneh? Kalau dulu saya pernah waktu Mbak Firman, kadang-kadang saya Mbak Firman kan mengikuti apa yang Tuhan ngomong. Saya nggak janjian, saya juga nggak tahu masalah yang terjadi. Marah, kayaknya disetting ya sama hamba Tuhan begini-begini. Ya ampun, masa Mbak Firman disetting untuk nembakin. Firman Tuhan juga untuk saya, juga untuk jemaat. Kalau hanya untuk jemaat, saya bukan hamba Tuhan yang benar dong. Kan saya bohong, gitu loh. Jangan marah, jangan kecewa. Justru kita bersyukur. Mengapa? Karena teguran Tuhan kepada kita membuktikan Dia terlalu mengasihi kita. Dia menginginkan kita berubah lebih baik dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu berguna untuk menumbuhkan iman. Bila kita mendengarkan, merenungkan dan melakukan, otomatis firman itu menumbuhkan iman kita. Firmanlah yang menyelamatkan kita dari ujian dan godaan. Jika kita tetap teguh berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena firman adalah pelita bagi firman-Mu, pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Terang untuk menolong kita melihat jalan kebenaran dan membedakan dengan jalan yang menuju kesesatan. Firman yang bisa menolong kita, firman yang bisa membedakan, firman juga menopang kita dalam menghadapi tekanan dan penderitaan. Kalau kita lihat Mazmur 119 ayat 17. Aku tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Sebab firman menjadikan segala sesuatu, maka rahasia tentang segala sesuatu itu juga ada firman. Dengan demikian tidak ada segala sesuatu apapun yang dapat kita sembunyikan dari Tuhan. Semuanya akan terbuka. Kita boleh mengemas dengan kertas kado yang bagus dalam hidup kita. Mau bungkus dengan apapun, bagus dilihat pemandangan orang. Tapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua terbuka. Dan akhir-akhir ini semua saya tahu yang dikemas dengan kado-kado yang terindah. Tuhan sudah singkapkan satu-satu. Tuhan terima kasih. Saya bersyukur. Tuhan terima kasih Tuhan singkapkan. Supaya aku tidak seperti mereka. Dan saya mengerti maksud Tuhan dalam hidupku. Sebagai orang Kristen, kita patut berbangga karena kita memiliki senjata yang lebih hebat dari pedang bermata dua manapun. Pedang yang senjata yang dapat menghancurkan kuasa iblis dan pasukannya yang sanggup menembus dunia roh dan penguasa-penguasa di dunia. Kita harus memperkatakan firman dengan iman. Karena firman itu pencipta iman. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Firman itu kekal sampai selama-lamanya dan mampu menembus ketidakmustahilan. Iman itu adalah cara berpikir Tuhan yang masuk ke dalam pikiran kita sehingga kita mampu memperbarui cara pikir kita. Artinya semakin banyak kita membaca firman, mendengarkan firman, merenungkan firman, semakin besar pula iman kita dan tentunya pikiran perasaan kita juga diperbarui sesuai dengan pikiran kehendak daripada Bapa di surga. Amin. Kalau pikiran kita sudah diperbarui, maka kita akan dapat mengalahkan kedagingan keduniawian kita. Dan kita akan menjadi pemenang lebih daripada pemenang. Firman itu menyingkapkan kedalaman kondisi kerohanian kita. Saat kita membuka hati,
maka firman itu akan merubah kita. Dari dalam keluar, sehingga hati pikiran roh kita akan mengalami transformasi. Sehingga menghasilkan karakter, perbuatan, dan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Artinya, firman Tuhan telah mentransformasi iman kita menjadi iman yang hidup. Iman yang disertai perbuatan. Sehingga di dalam seluruh kehidupan kita menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Bersyukurlah kalau firman Tuhan disampaikan menusuk dan melukai hati kita. Bukti Tuhan sayang kita. Saya bersyukur kalau saya dapat firman yang menusuk saya, menegur saya. Pada saat tadi saya di mobil saya mengatakan, kan saya sudah bersaksi pada saat ministry saya hancur lebur, saya didakwa macam-macam sehingga terjadi perpecahan dan sebagainya. Saya memang menangis dan saya hancur, saya sudah nggak bisa melakukan apa-apa. Saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah mengalami kedua kalinya ini. Apa maksudnya kepada Tuhan? Saya tidak tahu. Tapi bagi saya sangat memalukan. Dan seperti apa yang dituduhkan mereka semua seolah-olah memang saya bukan ketua, pimpinan yang baik. Dan pimpinan yang mampu dan sebagainya. Ya udah Tuhan, lebih baik aku nggak usah membuka ministry lagi, nggak usah memimpin ministry, nggak usah memimpin pelayanan keluar daerah bawa rombongan. Saya tak tetap pelayanan kok Tuhan. Wah, sok rohani kan, tetap pelayanan loh Tuhan. Aku tak melayani dari gereja ke gereja aja, sesuai panggilan dari gereja ke gereja. Wah luar biasa kan? Loh. Bukan suatu kebetulan permintaan saya, ngomongan saya sama Tuhan itu ternyata benar. Saat itu banyak undangan untuk saya membawa firman di gereja-gereja. Apa enggak salah selalu? Loh doaku dijawab sama Tuhan. Loh. Tapi adik saya melalui adik saya yang ketiga. Dia manggil saya Ed, kamu ingat gak? Nehemia. Tembok Yerusalem dihancurkan. Tuhan izinkan. Saya langsung kadang-kadang sakit dan luar biasa loh dikomongin begitu. Gimana lo bisa bangun kembali? Wow, argumen saya banyak. Enggak punya siapa-siapa bla 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 bla. Dia enggak marah sama saya, adik saya. Karena saya tahu firman, dia enggak marah. Cuma dia katakan sekali lagi, ingat Nehemia yang disuruh Tuhan untuk taat dan setia membangun kembali tembok Yerusalem. Saya langsung saya duduk diam di bawah kaki Tuhan, saya nangis, ampun Tuhan. Apa engkau yang akan mau lakukan? Saya enggak punya apa-apa, saya enggak punya begini-gini. Akhirnya Tuhan kasih saya kan hikmat. Reruntuhan yang masih bisa kamu pakai untuk bangun. Yang enggak bisa buang, aku datangkan lagi yang baru untuk bangun. Ini semua telah digenapi pada saat ini. Nggak enak memangnya, sakit. Dalam kondisi saya sudah lemah, ditinggal orang-orang semua yang dulunya gagah perkasa. Aku bela kamu, jangan takut, aku yang maju. Geblek, lari kayak banci semuanya. Saya sendiri yang menghadapi. Sakit, begitu kena firman itu rasanya, kok nggak ngerti batin saya, kok nggak ngerti lorone, kok nggak ketua, kamu batinku. Tapi saya sadar sesadarnya, saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang biarpun pendeta-pendeta gereja mengundang saya tetap mau Tuhan melakukan kehendak-Mu. Aku buat membangun kembali tembok Yerusalem dan sudah terberkati. Amin. Di samping saya juga melayani dari gereja ke gereja. Saya membawa rombongan untuk melayani. Banyak jiwa-jiwa dipenangkan, banyak jiwa dibangkit rohnya untuk menggebu-gebu datang kembali kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Yang ketiga, terakhir ya jadi tema. Menerima pertolongan di bait sucinya.
Kita kalau kita ngomong menerima pertolongan di bait sucinya, kalau kita baca Ibrani pasal 4, 14 sampai 16, 4 sampai 16, Ibrani pasal 4, 16 sampai 18 di rumah aja. Kalau kita tahu perjalanan hidup pemazmur seringkali mengalami kesulitan, penderitaan. Itulah yang menyebabkan pemazmur menyadari bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong sejati dalam hidupnya dan sebagai penjaga. Artinya dia bukan hanya menolong jika kita minta, tetapi Tuhan selalu menjaga kita untuk selama-lamanya. Sebagai penjaga, Tuhan tuh gak terbatas loh. Gak koyok manusia yang punya keterbatasan, kelemahan, membutuhkan istirahat. Tuhan sebagai penjaga tidak pernah tertidur dan terlelap. Artinya kita selalu dalam kendali Dia, dalam tangannya yang kuat dan dalam pengawasan total dari Tuhan. Sebagai penjaga bukan berarti hidup kita bebas dari masalah, aman. Enggak ye. Yang jelas selama kita masih hidup, persoalan dan masalah selalu mengikuti kita. Puji Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan kita mengalami semua itu. Tuhan akan selalu menyertai, menolong, menjaga kita, bahkan membela kita. Sehingga kita, kalau kita nggak ngalami begini, kita nggak akan bisa mengalami Tuhan. Kalau Tuhan itu sebagai penolong dan penjaga. Kalau kita nggak mengalami apa yang terjadi dalam kehidupan kita, nggak mungkin kita bisa ngomong, Yesusku yang menolong, Yesusku yang menjaga. Nanti kita akan ngomong, ini gara-gara temanku yang tolong, ini gara-gara si A, gara-gara ini, gara-gara duit dan sebagainya. Akibatnya, kalau kita punya pengalaman bersama dengan Yesus, mulut kita ini gak akan pernah berhenti bersaksi terus sampai Tuhan datang. Wah, kalau saya mau dapat apa, saya bersaksi, gak selesai-selesai. Saya bersyukur, Tuhan terlalu baik bagi saya. Untuk itu, Ibrani pasal 4 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Karena itu marilah kita dengan penuh keberanian menghadapi tata anugerah supaya kita memperoleh kemurahan dan mendapatkan anugerah untuk menerima pertolongan pada waktunya. Bagaimana kita keberanian sangat kita butuhkan. Menghadapi tata. Jadi keberanian ini harus kita sangat dibutuhkan untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kita gak mampu, berani menghampiri tata kasih karunia. Mungkin kita ragu bahwa Tuhan itu menolong kita, bahwa Tuhan itu menyertai, Tuhan itu menjaga kita. Atau kita merasa gak pantas lah menghadap tata kasih karunia. Ini kan godaan-godaan iblis. Bagaimana kita bisa menghampiri tata kasih karunia Tuhan? Hanya satu jalan, yaitu hanya dengan imanlah semua yang ada di tahta kasih karunia akan mengalir dalam kehidupan kita. Karena itu hampirilah tahta kasih karunia Tuhan dengan iman. Tanpa iman mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada dan berdaulat atas hidup kita. Dan Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi hanya imanlah semua yang ada di tahta kasih karunia akan mengalir dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus menghampiri kasih karunia setiap waktu. Sebab di sanalah duduk imam besar agung yang siap membela dan menolong kita. Maka kita akan menerima rahmat dan menemukan kasih karunia, anugerah untuk mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Kalau Dia memberikan pertolongan tepat pada waktunya, kita jangan maksa. Minta cepat ditolong. Disitulah
akan ada kekuatan dan dukungan dari Tuhan yang kita butuhkan dalam menjalani kehidupan kita. Karena Dia siap menolong, menjaga kita setiap saat. Oleh karena itu kita diajak bersabar, tekun, tetap percaya. 3 hal ini loh, kebanyakan kita lalai. Ketika kita berani menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, maka kita dapat bergaul intim dengan Tuhan. Tinggal dalam hadiratnya. Sehingga semakin hari ke hari kita mengenal pribadinya dan mendengar jelas lebih peka suara Tuhan. Yang kedua, kita akan memperoleh pertolongan tepat pada waktunya. Sehingga kita akan merasakan damai sejahtera dan bersyukur, terus bersuka cita di dalam Dia walaupun kita banyak masalah. Yohanes pasal 14 ayat 27. Dikit lagi ya. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku akan kuberikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu bukan seperti yang dunia berikan. Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Amin. Artinya Yesus tidak menjanjikan damai sejahtera itu dengan hidup tenang, aman, sentosa, duit banyak, kedudukan tinggi. No. Tapi Dia janji menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dia selalu menjaga dan menolong kita. Jika kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan, maka segala kesulitan, permasalahan, dan pergumulan tidak akan mengacaukan hati dan pikiran kita. Kita tidak akan gelisah dan tidak gentar. Persoalan boleh ada. Tetapi hati kita harus tetap tenang dalam menghadapi kesulitan dan tidak tergoyahkan. Karena percaya akan Tuhan, apa yang dialami, apa yang terjadi, Tuhan turut bekerja. Amin. Yes. Tuhan gak pernah ninggalin kita kok, aku alami. Sehingga kita dapat menikmati dengan segala cerita yang dapat kita saksikan. Bahkan kita dapat berkarya lebih baik lagi. Tetap melayani dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Dan kita dapat bersuka cita senantiasa. Sehingga hidup kita produktif, berguna dan menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Untuk itu, jangan sampai kepercayaan kita kepada Tuhan goyah. Karena salah satu ciri paling mendasar dari damai sejahtera itu adalah memiliki iman yang tidak goyah. Karena itulah, hiduplah dalam damai sejahtera dengan Tuhan melalui iman di dalam Kristus Yesus agar kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dan sebagai anak Tuhan, kehadiran kita di tengah-tengah dunia haruslah menjadi terang. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Jangan biarkan bait Tuhan ini menjadi reruntuhan puing-puing yang mengecewakan Tuhan. Dalam momen menyambut Natal, hari kelahiran Yesus Kristus, mari kita bangun kembali bait suci. Jaga bait suci. Dan yakinlah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Agar seluruh hidup kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk menerangi dunia dan kegelapan. Dan membawa damai sejahtera yang sejati di tengah-tengah Tuhan. Dan membawa orang yang masih tersesat untuk jalan kembali kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Dan sampai ketemu tahun depan. Puji Tuhan, kita semua diberkati dan kebenaran firman Tuhan. Amin.
Amin. Mari kita mau bersama-sama menjaga bait kudus kita di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan melihat kesetiaan kita dalam merawat bait kudusnya. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Pastor Lili Triposa. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati. Atas nama Gembala, para pengerja dan jemaat, kami ucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati bersama dengan rombongannya. Kita akan mendengarkan warta sepekan KFG. Silakan multimedia. Shalom, selamat datang di HS Church Bogor KFG. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga kerajaan Elohim. Jadwal kegiatan YHS Church Bogor KFG, pra-ibadah, setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9, Family Blessing, setiap hari Rabu pukul 19 sampai selesai, olahraga badminton Sabtu Minggu kedua dan keempat pukul 11, latihan musik setiap Sabtu pukul 14 sampai selesai. 3 pilar YHS Church. Pilar 1, nama Bapa di sorga adalah Yahweh. Pilar 2, Yesus adalah pusat pemberitaan Injil dari gereja YHS. Pilar 3, gereja YHS memberitakan Injil anugerah dan kebenaran. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, ujian penyembahan, doa dan firman, menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Elohim, menjadi keluarga yang membawa damai, dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin, untuk melayani kerajaan Elohim. One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Elohim, yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Elohim, untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi, bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi PSE di Tantono di nomor telepon 0811109799. Gembala, beserta seluruh keluarga besar KFG, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Zevanya pada tanggal 3 Desember, dan Andi pada tanggal 5 Desember, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah minggu depan tanggal 15 Desember akan dilayani oleh Pastor Lianti. Sampai jumpa di ibadah minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Teologi and Teaching TNT Department Sinode Gereja YHS mengundang seluruh jemaat dan aktivis untuk mengikuti dan memeriahkan Christmas Bible Study dengan tema Christmas, the Season of Salvation. Pada hari Senin 9 Desember pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bible Study spesial Natal ini akan dilayani oleh Pastor Kukuh Endi Lazarus STH MTH dan Pastor Dr. Guntur Irianto SPK MA. Saudara dapat mengaksesnya melalui aplikasi Zoom Meeting dengan meeting ID 84 555 46 1287 dan passcode TMT YHS. Info lebih lanjut silahkan menghubungi 081 2525 3000 dan follow Instagram @TNTYHS. Saudara juga bisa mengakses website kami di tnt.yhschurch.com. Yesua Hamasia, bless you. Baik, demikian warta sepekan Gereja YHS Church Bogor. Selanjutnya kita akan berikan yang terbaik. Ada 2 kantong kolekte, yang satu adalah persembahan umum dan satu adalah persembahan khusus. Kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Bapak
terima kasih untuk kebenaran firman yang telah kami dengar Tuhan. Biarlah Engkau terus mau tanamkan dalam setiap hati kami Tuhan, supaya kami boleh memperbaiki bait suci yang telah Tuhan ada dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami boleh memperbaikinya, bahkan kami boleh merawatnya hari lepas hari. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman itu boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kau juga memberkati Tuhan Pastor Lily Triposa dalam setiap apapun yang dilakukannya Tuhan. Engkau buat menjadi berhasil, Engkau tanamkan Tuhan hikmat-Mu lebih-lebih lagi Tuhan, sehingga apa yang dilakukannya Tuhan boleh membawa jiwa-jiwa dalam setiap pelayanan yang dilakukannya Bapa. Bersama juga Tuhan dan tim pendoanya, adiknya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka. Kau terus memberikan segala keperluan kebutuhan yang mereka perlukan dalam hidup pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sebentar akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan, dan biarlah persembahan ini hanya kami serahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan kotak persembahan ada di belakang sebelah kiri saya. Untuk persembahan yang telah diberikan, kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita saat siang hari ini. Yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pedang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Ada Fatimah membelai laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Kau pembuat mujizat terjadi. Kau pembuat mujizat terjadi. Mari kita pulang dengan membuat damai dan sejahtera, sukacita dan kasih. Bila setiap kita membangun pertumbuhan rohani kita masing-masing dan membangun rumah Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita sepakat. Engkau akan memberkati kami Bapa. Engkau akan membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga bangku-bangku kita penuh dengan jiwa itu. Berkat Bapa Surga yang cinta Yesus memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha.